Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe. Hai teman-teman semua, hari ini aku akan menceritakan kisah Nabi Ayub yang sabar dan tabah oleh ujian serta cobaan. Sebelum itu udah pada sholat? Kalau belum sholat, yuk sholat dulu. Oke, yang udah sholat, kita mulai ceritanya. Kisah Nabi Ayub yang sabar terhadap ujiannya. Nabi Ayub membangun masjid yang berasal dari batu. Atap, lantai, dan dindingnya terbuat dari batu. Masjid itu dipakai untuk beribadah oleh Nabi Ayub dan keluarga. Saat itu, Nabi Ayub adalah orang yang paling taat dan paling kaya. Iblis sangat cemburu melihat hal ini. Ia ingin Nabi Ayub lebih banyak diuji. Iblis mengambil seluruh kekayaan Nabi Ayub. Saat panen raya tiba dan rakyat bersiap untuk memanen, ternyata ladang mereka sudah menjadi abu arang karena terbakar oleh api, dan hal itu dilakukan oleh iblis. Selanjutnya, iblis pun memunculkan fitnah pemikiran kepada rakyat terhadap Nabi Ayub bahwa ini adalah azab dari Allah karena Nabi Ayub melakukan dosa besar, yaitu berzina. Astagfirullah. Menghadapi cobaan itu, Nabi Ayub tetap bersabar dan selalu memohon perlindungan dari Allah. Setelah berhasil merusak ladang dan hasil panen, iblis masih terus mengganggu Nabi Ayub. Saat malam tiba, iblis membunuh semua hewan ternak Nabi Ayub. Rakyat yang mengetahui hal ini memberitahu Nabi Ayub, dan Nabi Ayub meminta semua mayat hewan untuk dikubur. Rakyat tetap menyalahkan Nabi Ayub karena mereka mengira semua yang terjadi akibat dosa besar Nabi Ayub. Sungguh, fitnah iblis sangat kejam. Namun Nabi Ayub tidak menyerah. Nabi Ayub tetap membeli bibit tanaman dan hewan ternak untuk berusaha kembali dan memulai kembali dari nol. Tanaman Nabi Ayub tidak pernah tumbuh dan hewan ternak selalu berpenyakitan dan akhirnya mati. Perlahan-lahan tabungan Nabi Ayub pun habis dan Nabi Ayub pun pergi ke Damaskus untuk menjadi buruh. Orang-orang di sekitar Nabi Ayub mulai menjauh, namun Nabi Ayub tetap sabar. Karena Nabi Ayub yang sabar membuat iblis geram, sehingga iblis berusaha membunuh anak-anak Nabi Ayub dengan cara menguncang rumah, lalu akhirnya runtuh menimpa anak-anak Nabi Ayub. Nabi Ayub dan istrinya sedih, tetapi tetap bersabar seraya berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menetapkan dan berkata kepada iblis, Ayub adalah manusia yang paling taat. Namun iblis belum puas dan ia berdalih bahwa Ayub tetap taat karena ia belum diuji oleh sakit keras. Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit, seluruh kulitnya berwarna merah karena panas. Muncul belatung dari kulit Nabi Ayub yang kemudian menggerogoti daging hingga tulang dan terus ada walau telah dibersihkan dan dikeluarkan. Walau begitu, Nabi Ayub tetap melaksanakan sholat. Nabi Ayub tidak bisa bekerja, sehingga istrinya mencoba menjual barang yang ada di rumah, tetapi tidak ada yang mau membeli karena khawatir tertular penyakit Nabi Ayub. Istri Nabi Ayub meminta Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah, tetapi Nabi Ayub menjawab, ia malu kepada Allah karena mengeluh dengan sakit yang sebentar ini bila dibandingkan dengan kondisi sehat hingga puluhan tahun. Karena penyakit itu mulai mengeluarkan aroma busuk, akhirnya Nabi Ayub dan istrinya Siti Rahmah diusir dari kampung Hauran. Setelah diusir dari kampung Hauran, Nabi Ayub dan istrinya pergi ke sebuah tempat. Di sana terdapat air yang dibendung, lalu mereka membangun rumah sederhana. Istri Nabi Ayub yaitu Siti Rahmah bekerja menjadi buruh untuk membeli makanan dan memasuki kurang lebih 8 tahun Nabi Ayub sakit, tersebar kabar bahwa Siti Rahmah adalah istri Nabi Ayub yang berpenyakitan. Akhirnya banyak yang tidak menerimanya bekerja, sehingga mereka harus bertahan dengan makanan yang ada. Suatu ketika saat mencari kerja, seorang wanita melihat rambut Siti Rahmah, kemudian ia menawarkan roti hangat untuk ditukarkan dengan rambut Siti Rahmah, dan Siti Rahmah menerimanya. Kejadian ini berulang hingga rambut Siti Rahmah pendek dan tidak ada lagi yang bisa ditukar. Pada saat itu, kondisi Nabi Ayub sudah membaik. Nabi Ayub tersadar bahwa rambut istrinya mulai berkurang. Ia berkata, "Kemana rambutmu, wahai Rahmah?" Setelah Nabi Ayub mengetahui bahwa rambut istrinya telah ditukar dengan roti hangat, segeralah ia berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan kesalahan istrinya karena menjual anggota tubuhnya. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi menggunakan air bendungan. Setelah mandi, Nabi Ayub terlihat lebih muda dan sehat kembali. Begitu juga dengan istrinya. Namun Nabi Ayub tetap menghukum istrinya dengan ganggang rumput sebanyak 100 helai dan memukulnya kepada istrinya. Ini tidak begitu sakit karena sesuai perintah Allah. Mereka pun kembali ke kampung Hauran.
Kemudian turunlah hujan, ladang kembali subur, hewan ternak didatangkan oleh Allah. Semua itu karena buah kesabaran Nabi Ayub, dan Allah langsung mengganti semuanya. Nabi Ayub dan Siti Rama pun dikaruniai anak yang lebih banyak dari sebelumnya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih telah mengunjungi dan menonton channel ini. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum.